kita mendekatkan hati kita dengan firman Tuhan, agar kita menata kembali hati kita yang seringkali kurang berkenan di hadapan Allah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kutipan teks yang tadi merupakan kata-kata Yesus yang disampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama-sama. Orang Farisi dan ahli Taurat, kedua kelompok ini atau golongan ini boleh dikatakan menjadi penjaga tradisi keagamaan dalam kehidupan orang Yahudi. Kelompok atau golongan ahli Taurat biasanya orang-orang yang tugasnya mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti, serta mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak dan seluruh kaum Israel agar turut secara penuh kepada hukum Taurat. Sedangkan kelompok atau golongan Farisi merupakan golongan orang-orang yang tugasnya menegaskan pelaksanaan hukum Taurat. Mereka memiliki tugas sebagai pengamat pelaksanaan hukum Taurat di tengah masyarakat, sehingga hal-hal sekecil pun tidak luput dari pengamatan mereka. Maka ketika menemukan kesalahan sekecil apapun akan dihukum sesuai dengan hukum Taurat, sebab mereka meyakini bahwa Allah mencintai orang yang taat kepada hukum Taurat dan menghukum orang yang tidak taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar fungsi dan tugas dari kedua kelompok atau golongan ini, baik orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata mereka memiliki peranan penting dalam konteks kehidupan masyarakat dan sangat disegani dan ditakuti. Orang yang menganggap kehidupan mereka suci karena sungguh menjalankan hukum Taurat. Mari kita masuk dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita mendengar bahwa kedua kelompok ini menyerang Yesus dan para muridnya dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dilandasi hukum Taurat. Persoalannya, mereka orang Farisi dan ahli Taurat melihat murid Yesus yang makan tanpa mencuci tangan, dan tindakan mencuci tangan ini bagi orang Farisi melanggar aturan adat istiadat dari nenek moyang mereka yang diturunkan secara turun-temurun. Situasi tersebut membuat orang Farisi mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Yesus tahu dengan jelas kebiasaan orang Farisi dan ahli Taurat taat akan aturan, namun pada penerapan
aturan seringkali tidak dijalankan. Mereka munafik, artinya mereka berbicara, tetapi berbicara lain, tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus terjebak dalam hukum Taurat. Mereka beranggapan aturan itu adalah yang utama. Mereka melakukan dengan dalih taat kepada hukum Musa tanpa melihat alasan Musa membuat hukum tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mencermati hal tersebut sehingga ia mengatakan kepada para murid hal-hal yang menajiskan atau yang membuat seseorang menjadi dosa adalah bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, melainkan yang keluar dari dalam diri kita. Misalnya, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan semua hal jahat lainnya. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa semua itu keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskan kita. Namun hal yang menjadi jelas adalah apabila kita melakukan dengan mengandalkan firman Tuhan, maka segala kebalikan dari segala hal-hal yang mendatangkan kenajisan ini akan terjadi. Hal-hal yang menjadi dan mendatangkan kebaikan, misalnya rendah hati, saling mendengarkan, kesetiaan, kesabaran, dan segala kebaikan lainnya. Maka dengan segala kebaikan itu bukannya menajiskan tubuh kita, tetapi malah membuat kita menjadi kudus, yakni semakin mendekat kepada Allah, Sang Sumber kehidupan dan sumber segala kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan ini kita telah memasuki bulan Kitab Suci, di mana selama bulan ini diharapkan sebagai umat beriman kita membaca, merenungkan, dan menseringkan firman Tuhan dalam dinamika kelompok sharing, khususnya di wilayah dan kombas-kombas serta sasi. Dengan tema umumnya, tema umum apa di sini? Allah sumber keadilan. Diharapkan kita merenungkannya sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Namun semuanya dapat terwujud apabila kembali terhadap sikap hati kita untuk merenungkan firman Tuhan selama bulan Kitab Suci ini. Apakah kita hanya menjalankan karena faktor kewajiban sebagai pengikut Yesus? Ataukah karena kita sering dirasuki rasa malas, tenggelam dalam rutinitas duniawi, sehingga membuat kita tidak ada gairah untuk terlibat? Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kita pada hari ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan mau supaya kita dekat dalam firman-Nya dengan hati yang tulus, ikhlas, bukan karena terpaksa. Momen bulan Kitab Suci ini, marilah kita mendekatkan hati kita dengan firman Tuhan,
agar kita menata kembali hati kita yang seringkali kurang berkenan di hadapan Allah. Jika kita dengan sungguh-sungguh menata hati kita dengan baik, maka yang keluar dari dalam hati, pikiran, mulut, segala sesuatu baik, yang baik, bukan yang najis. Sehingga orang lain akan merasakan kebaikan Allah yang dipancarkan melalui kesaksian hidup kita. Semoga demikian. Amin.